Halo semuanya, salam kenal. Saya Agustina Kurniati dari semester 1 kelas 1A. Saya ingin menyampaikan sedikit pemahaman saya tentang kitab suci, katekese, dan perkembangan dewasa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Ansel melalui Zoom. Nah, mengapa katekese perlu kitab suci? Kitab suci adalah sabda Allah yang hidup, penuh daya dan kuasa. Firman Allah yang menyelamatkan terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang berguna untuk mengajar, menegur, memperbaiki, dan mendidik dalam kebenaran. Katekese adalah pewartaan sabda, maka perlu memahami dan menghidupi kitab suci. Apa yang harus diketahui oleh katekis? Isi, makna, dan kekuatan kitab suci, fungsi kitab suci dalam liturgi, pewartaan, dan kehidupan umat, kesadaran akan kurangnya pemahaman umat tentang kitab suci. Yang ketiga, apa tugas katekis? Katekis bertugas untuk membantu umat mengenal, mencintai, dan menghidupi kitab suci, menyampaikan ajaran iman berdasarkan kitab suci, menjadi penghubung antara firman Allah dan hidup sehari-hari umat. Keempat, peran kitab suci bagi katekis. Kitab suci menjadi dasar pewartaan dan pengajaran, menjadi sumber spiritualitas pribadi dan pelayanan, menjadi dasar transformasi hidup umat. Nah, mengapa katekis perlu kitab suci? Kitab suci adalah sabda Allah yang berinkarnasi dan memberi hidup. Firman Allah menyelamatkan dan mendidik dalam kebenaran. Katekis sebagai pewarta tidak bisa lepas dari kitab suci. Nah, masalah yang dihadapi oleh para katekis yaitu umat Katolik kurang mengenal kitab suci, tidak tahu, tidak akrab, atau tidak dapat menggunakannya. Kegiatan berbasis kitab suci sering sepi peminat. Penyebabnya adalah yang pertama, psikologis. Manusia cenderung bekerja dalam kelompok, takut tampil sendiri. Yang kedua, sejarah. Kitab suci sempat dijauhkan dari umat sejak Konsili Trent, baru dikembalikan lewat Konsili Vatikan kedua. Yang ketiga, ada teologis. Manusia lebih menyukai kegelapan dari terang. Yang keempat, ada budaya negatif. Pasif, takut menonjol, tidak terbuka. Nah, kitab suci dan Konsili Vatikan kedua, firman Allah harus menjiwai seluruh kehidupan gereja, teologi, liturgi, pewartaan, pendidikan iman. Meja sabda yaitu firman Allah sama pentingnya dengan meja ekaristi. Umat harus dibantu untuk mengakses, memahami, dan menghidupi kitab suci. Untuk peran katekese dan pewarta yaitu peran katekese. Peran katekese yaitu menghormati dan menggunakan kitab suci dalam pengajaran, membukakan akses umat kepada kitab suci, serta membantu umat memahami, meresapi, dan menerapkan sabda Allah. Pewarta menurut Konsili Vatikan kedua, semua umat beriman dipanggil menjadi pewarta. Pewarta adalah pelayan sabda yang aktif dan siap sedia. Pewarta harus menyentuh semua aspek kehidupan umat, yaitu seperti relasi pribadi yang kuat dengan Tuhan, mengenal dan mencintai kitab suci, terbuka pada karya pewartaan, serta mampu membangun kedekatan dengan dan perhatian pada umat. Untuk kesimpulan yaitu kitab suci harus menjadi jiwa dan dasar seluruh karya pewartaan dan kehidupan umat. Seorang katekis bertugas membuka jalan agar umat mengenal, menghidupi, dan diubah oleh sabda Allah. Untuk yang kedua yaitu
Bagaimana kitab suci membuat pribadi menjadi lebih dewasa dalam pikiran atau kognitif, perkataan, dan juga aspek afektif dan perbuatan, yaitu kesatuan dengan aspek psikomotorik. Yang pertama ada dewasa dalam pikiran atau kognitif. Kitab suci memberi pemahaman akan kebenaran, hikmat, dan prinsip hidup yang benar. Dengan membaca, merenungkan, dan mempelajari firman Tuhan, seseorang dilatih untuk berpikir secara matang, kritis, dan berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Contohnya, seperti yang terdapat dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini menunjukkan proses transformasi kognitif, mengubah cara berpikir agar sesuai dengan kehendak Allah. Untuk yang kedua, yaitu dewasa dalam perkataan dan afektif, yaitu perasaan, nilai, serta sikap. Kitab suci membentuk sikap hati, pengendalian diri, dan kebijaksanaan dalam berkata-kata. Ini berkaitan dengan aspek afektif, bagaimana seseorang mengelola emosi, sikap, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, seperti yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 29, yang berisi tentang janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Ini menunjukkan bahwa kedewasaan afektif dan verbal adalah buah dari pemahaman dan ketaatan pada firman. Untuk yang ketiga, yaitu dewasa dalam perbuatan atau psikomotorik aksi nyata. Firman Tuhan tidak hanya untuk diketahui, tetapi untuk dilakukan. Kedewasaan ditunjukkan dari konsistensi antara pengetahuan, perasaan, dan tindakan nyata. Contohnya terdapat dalam Yakobus 1 ayat 22, bunyinya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Menekannya pentingnya integrasi antara iman dan perbuatan. Kitab suci membentuk pribadi yang dewasa secara holistik karena kognitif mengajarkan kebenaran dan membentuk pola pikir yang benar. Afektif atau verbal menanam nilai, sikap hati, dan kedewasaan dalam berkata-kata. Psikomotorik mendorong tindakan nyata yang mencerminkan iman yang hidup. Dalam konteks iman Kristen, kedewasaan sejati adalah menjadi serupa dengan Kristus, dan kitab suci adalah sarana utama yang dipakai oleh Roh Kudus untuk membawa kita ke arah situ. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari materi yang disampaikan oleh Bapak Amsel. Terima kasih.